Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, salam 3D Teknik. Kita sekarang ada di Toraja lagi, Kabupaten Tanah Toraja di Rembon. Planning kita ini kan ada laporan dari customer yang kebetulan sempat cross check di channel YouTube Three Brother Teknik. Dia meminta untuk sempatkan pengecekan di unitnya. Makanya kami datangkan. Laporan untuk alatnya itu bekerja setelah 2 jam. Unitnya itu mengalami overheating ya, overheating. Terus ini juga drop. Sorry tapi kalau overheatingnya mungkin saya masih ini belum terlalu pasti. Intinya dia setelah kerja 2 jam, intinya panas mesin, panas oli hidrolik, langsung tekanan berubah menjadi turun ini, istilahnya drop ya. Sorry kalau ini soalnya dingin, kalau kaki jarang soalnya dingin. Oke, jadi tahap pertama saya lakukan resealing pompa. Oke. Ini operatornya semua bang, requestnya dia minta direkam. Oke, kita rekam. Operatornya namanya James. Mana selenitnya semua yang anu? Oh ini nih, yang atas. Ini dia alat yang suka makan selenoid. Ini semua selenet main pump, selenet pompa 2. Dia makan selenoid karena lighting dulu ya. Dia makan selenoid karena holdingnya yang ada sini, rumah housing solenoidnya dia ada yang cacat. Terus juga dia pakai solenoid, entahkah itu ya imitasi atau bagaimana, saya kurang paham. Makanya dia banyak makan solenoid. Jadi pesannya bro, ketika ingin beli solenoid jangan tanggung-tanggung, mending yang original atau genuine ya. Jangan sampai kejadian seperti ini. Ini kasus pompanya nggak ada masalah, hanya rembes, makanya kita lakukan resealing aja. Jadi inti trouble-nya ini ada di kontrol valve, yang insya Allah mungkin besok atau lusa kita action kontrol valve-nya. Karena kebetulan kita ada di sini, kita reseal pompa dulu. Tadi kita sudah lakukan pengecekan ini untuk solenoid. Untuk solenoid PSP, untuk main pump dia resistannya berada di 17 dan berada di 18 ohm. Jadi saya nyatakan normal. Kenapa bisa rusak? Karena mungkin ya kualitas solenoidnya yang kurang baik. Terus juga mekanik sebelumnya yang kerja mungkin dia nggak ini bersihkan untuk housingnya. Tadi saya dapati ada yang cacat. Ini kita proses ini dulu, bersihkan, digosok permukaannya biar rata agar posisi seal itu bagus kerapatannya. Oke. Oke bang, di hari kedua ini kita sudah rampungkan untuk perakitan pompanya. Sebentar lagi kita ini eksekusi untuk kontrol valve-nya. Mereka lagi bersihkan dulu, dicuci biar nggak ada kontaminasi. Jadi untuk pompanya sendiri mesinnya nggak ada masalah, hanya ada beberapa kesalahan pemasangan, makanya seal-sealnya itu dia mungkin nggak tahan, mudah bocor. Tapi ada satu yang ini ganjil.
Selenoid dia makan terus. Kayak semalam itu kan yang saya jelaskan, hanya kurang ini jelas penjelasanku. Nah, jadi kenapa dia bisa makan selenoid? Nah, ini lepas untuk spoolnya. Ini lepas 1, 2, 3. Kayaknya ada 4 itu, entah 1 atau 4. Makan selenoid terus. Jadi analisa saya kenapa dia bisa makan selenoid. Semestinya resistan ini kumparan untuk selenoidnya itu saya ukur menggunakan multitester kan. Itu mencapai 18 ohm, ada yang ini 17 ohm. Jadi bisa saya katakan selenoidnya itu aman. Tapi yang bikin ini cepat rusak karena ini bang, ya namanya kalau misalkan selenoid KW kan bukan genuine. Ini kan ada cincin di sini, ada cincin untuk housing, untuk kerapatan housingnya di sini. Tunggu ya. Ada cincin seperti ini ya. Cincin plat kuningan ini untuk penahan ini host body dari spool selenoid. Dia masuk ke sini. Itu terlalu lebar, ngembang, jadi mungkin waktu dipasang dia dipaksa masuk. Nah, pas dicabut keluar, solenoidnya lepas tapi spoolnya tinggal di dalam. Makanya dicabut las, dibelikan lagi solenoid. Tapi kami sudah repair kemarin, kita ini kan ukur diameter housing ini solenoidnya, terus juga diameter ini gasketnya ya gasket kita ukur biar nggak terlalu sempit atau nggak terlalu ini lebar. Makanya kita perbesar. Iya. Semestinya ini pompanya nggak ada masalah, hanya karena kesalahan pemasangan, terus juga setelan untuk flow terlalu tinggi, makanya o-ring-o-ringnya cepat kalah, bocor. Iya. Posisi sekarang ada di Toraja, Makale ya, tanah Toraja. Itu unitnya lagi dibersihkan, kontrol valve-nya, untuk kita bongkar sebentar kontrol valve-nya. Oke, sekian dulu, next kita lanjut lagi. Oke. Ini bro, momen-momen yang saya suka. Ini momen-momen yang saya suka, bentuk loyalitas. Saya tekankan lagi, bentuk loyalitas terhadap ini unit kan ada di operatornya. Jadi operatornya ini sayang betul dengan alatnya. Dia bersihkan sebelum kita lakukan pekerjaan, dia bersihkan biar kontaminasi minim, terus juga biar alatnya bersih kan. Nilai plusnya kalau alat bersih, pertama itu segar kita lihatnya, kerjaan juga enak. Terus juga nilai paling plusnya lagi, ketika ada kebocoran gampang kita ketahui posisi dan letak kebocorannya. Ini baru saya bilang operator mantap ini. Namanya siapa bang? Rambo. Operator senior dari Toraja ini bang. Oke. Sudah melalang buana sampai Kalimantan kemarin ya. Asik. Itu satu operatornya juga itu ada di atas. Sip, terbaik lah kalau gua bilang, terbaik, mantap.
Iya, bersihkan semua itu sebentar. Kontrol valve-nya. Ini yang kendala yang macet tuh ya? Cuma ini. Iya, yang di main reliefnya. Iya, macet. Makanya kemarin dia setel tinggi toh karena tidak berfungsi itu anunya, spoolnya. Iya. Biar dia setel kalau spoolnya yang macet sama juga, tidak ada pengaruh kalau di setel main relief. Ya, jadi ini main reliefnya saya bisa katakan, saya bisa coba kayaknya ini imitasi karena tadi ini dia pakai di sini ada o-ring seperti o-ring Komatsu ya, kayak o-ring PC valve kayak LS valve itu di Komatsu. Nah, ini dia o-ring plastik, makanya saya ganti karena kita pakai o-ring ini Viton X Kobelco XA200/8. Nggak ada o-ring ini untuk Komatsu, jadi kita pakai o-ring biasa saja. Ini main reliefnya dia macet di spoolnya, spool deliverynya. Nah, makanya biar di ini adjust di setel pressernya, tekanannya tetap juga nggak ada perubahan karena ini adjustnya macet spoolnya. Kontrol valve sudah finish. Oke, sisa solenoid block kita action. Ini dah solenoid block, terus kita pasang pompa. Paling terakhir lagi itu kita kerja elektriknya. Ini Pak, sebenarnya masih bisa dipakai ini solenoid yang apa? Yang lepas ini spoolnya untuk solenoid PSP. Hanya ini kan untuk solenoid PSP nya dia memang mati. Nah, jadi saya usahakan coba saya tes beda. Ini memang mati. Mati dia. Kalau ini dia ya. Ini dia normal dia. Makanya saya pakai solenoid bawahnya saja. Kayaknya ini saya lihat masih solenoid ini genuinnya dari bawaan unit. Iya, makanya ini tetap saya gunakan. Jadi tadi ini kan spoolnya, saya copot spool dari solenoid ini yang mati, terus nanti saya mau pasang ke sini. Iya, jadi bahasanya kita ndak usah lagi ganti-ganti solenoid karena sudah banyak stok solenoid. Sisa spoolnya yang kita pertahankan, dan ini gasketnya usahakan masih bisa dipakai agar ini klemannya, daya ikatnya ke solenoid ini bloknya itu tidak lepas kayak kasus untuk solenoid pompa kemarin. Iya, jadi itu aja. Karena banyak cadangan solenoid ini, kita gunakan saja solenoid mati, kita rakit agar ini bisa digunakan kembali. Oke. Jadi berapa ini solenoid mati ini? Yang masih bagus ini 1, 2, 3, 4. Kalau itu untuk lever lock mati memang itu tidak digunakan. Ini kan kemarin kita beli solenoid. Makanya saya pakai untuk unloading 1 karena paling berguna ini unloading 1.
Nah, yang solenoid yang saya rakit itu dari solenoid bekas. Yang ini akan saya pasang ke travel ini priority. Oke, jadi cara ini memanfaatkan solenoid bekas untuk digunakan kembali. Makanya kita bisa efisiensi ini penggunaan solenoid, nggak usah beli baru dulu. Cek dulu mana-mana solenoid yang bisa dipakai, baru kita pasang ke ini solenoid blocknya. Semua nilainya dia resistannya tadi 0, jadi memang dalam kumparannya ini putus. Nah, kalau ini memang PSV nya ini dia normal solenoidnya, hanya dia kan lepas dari ini spoolnya, makanya mereka ganti. Tapi sebenarnya masih bisa digunakan, masih layak. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tri Brother Teknik Makassar. Sekarang kita sudah rakit solenoidnya dari yang bekas, dipergunakan kembali. Bagaimana bosku? Mantap. Oke, jadi kita sudah ini gabung tadi antara spool yang ini bekas sama solenoid yang bekas. Nah, ini kan solenoidnya yang mati tadi, solenoid PSP nya yang mati. Nah, ini sekarang yang bagus, saya ambil spoolnya. Jadi triknya cuman ini, tapi harus pelan-pelan. Kita lepas gasketnya ini, pengancingnya, terus kita cabut spoolnya. Nah, kita carikan dari solenoid ini PSP nya yang mana resistannya yang paling baik. Resistan yang paling baik itu di antara 18 ohm standarnya, minus 2 dalam artian 16 ohm sampai plus 2 dalam artian 20 ohm. Tapi yang paling ini baik itu performanya antara 17 sampai 18 ohm. Oke, ini kita cek lagi solenoidnya, coba dia berapa ohm. Ini kan di solenoid PSP nya itu kan kena 17 ohm. Iya, siap. Begitu aja bro. Jadi kalau ada kerusakan solenoid untuk pompa, lever lock atau apa, dan kita punya banyak cadangan solenoid seperti ini tapi nggak digunakan, daripada beli baru, bagaimana bro? Ya. Daripada beli baru, mending kita rakit dulu, siapa tahu masih bisa digunakan. Tapi dengan satu catatan, jangan nekat, jangan asal. Solenoidnya, kumparan, resistan, dan spoolnya di dalam harus sama, nggak boleh tertukar-tukar. Istilahnya harus melalui panduan manual book. Siap. Kita berada di Toraja. Toraja mana ini? Makale, Le? Tanah Toraja. Tanah Toraja. Siap. Salam Tri Brother Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solenoid block. Kita rakit elektrikalnya, alat di sana, pompa sudah ready, kontrol valve sudah ini ready, terinstall. Terakhir kita benahi komponen-komponen untuk ini solenoid blocknya, dan kita pasang hose-hosnya. Terakhir nanti di akhir season baru saya jelaskan kenapa harus segitu banyak yang kita benahi. Sip. Iya. Tanda-tandaan terbakar tuh.
Tapi kayaknya kejadian lama ini. Pernah memang ada kasusnya sempat short. Nah, iya tuh. Coba kita cek dulu. Mudah-mudahan tidak putus ya. Nggak connect semua aja ini jalurnya. Oke, setelah kita melakukan berbagai pekerjaan kayak pengerjaan pompa, pengerjaan kontrol valve, pengerjaan solenoid block, pengerjaan kabel harness body, dan pengerjaan adjusting dan adjustment pressure. Ini kita coba keluarkan unitnya biar kita tes lebih jauh karena posisi di bawah itu agak sulit. Oke bro, sip. Oke, pengetesan. Katanya nggak bisa kombinasi, banyaklah masalahnya. Coba kaki. Operator terbaik dari Kalimantan. Oke.